Halo, selamat datang di channel Manisit. Hari ini kita akan membahas sebuah isu yang kembali mencuat ke permukaan dan semakin terasa relevan di tahun 2025, tarif impor. Kebijakan ini kini tidak hanya menyasar China atau Uni Eropa, tapi juga berdampak pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Pertanyaannya, apakah Indonesia siap menanggung tarif impor yang lebih tinggi? Apa saja sanksi yang bisa mengintai jika Indonesia tidak mampu mengimbangi tekanan ekonomi dari kebijakan baru ini? Mari kita bahas lebih dalam. Dalam sejarah ekonomi global, tarif impor sering dipakai sebagai senjata politik dan ekonomi. Mulai dari perang dagang dengan China pada 2018 sampai 2019, hingga tekanan tarif terhadap Eropa, Meksiko, bahkan Kanada. Tarif ini tidak hanya menyasar negara dengan surplus dagang tinggi terhadap Amerika, tetapi juga negara-negara yang dianggap tidak fair dalam perjanjian perdagangan, termasuk Indonesia. Bagi Indonesia, Amerika Serikat adalah salah satu mitra dagang utama. Menurut data terakhir, nilai ekspor Indonesia ke ASEAN masih menjadi yang terbesar kedua setelah China, dengan komoditas utama meliputi tekstil, alas kaki, karet, elektronik, serta produk-produk manufaktur bernilai tambah. Jika tarif impor dari Amerika dinaikkan untuk produk-produk asal Indonesia, maka industri domestik bisa terkena pukulan besar. Banyak perusahaan padat karya seperti tekstil dan alas kaki yang bergantung pada pasar ekspor Amerika bisa kehilangan daya saing karena harga jual produk mereka di sana otomatis menjadi lebih mahal. Dampaknya bukan hanya pada sektor industri. Jika ekspor ke AS turun, maka penerimaan devisa Indonesia juga tertekan. Devisa inilah yang biasanya menopang stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar. Ketika dolar semakin mahal karena ekspor melemah, biaya impor barang lain seperti pangan, bahan bakar, atau bahan baku industri akan semakin tinggi. Inilah yang berpotensi memicu inflasi, sesuatu yang sudah menjadi masalah global sejak pandemi, dan kini kembali menghantui banyak negara, termasuk Indonesia. Tentu saja, pemerintah Indonesia tidak tinggal diam. Sejak awal 2025, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri sudah melakukan diplomasi dagang dengan Washington untuk mendapatkan pengecualian atau setidaknya pengurangan tarif. Misalnya, dalam kasus dengan China dulu, Trump menaikkan tarif hingga ratusan miliar dolar untuk memaksa Beijing duduk di meja perundingan dan menandatangani Phase One Trade Deal. Hal yang sama bisa terjadi pada Indonesia. Tarif dijadikan alat untuk menekan agar Indonesia membuka akses pasar lebih besar untuk produk Amerika, mengurangi ketergantungan pada China, atau bahkan menyesuaikan kebijakan luar negeri agar lebih sejalan dengan kepentingan Washington. Lalu, apa sanksi selanjutnya jika Indonesia tidak mau tunduk? Selain tarif impor yang tinggi, Amerika bisa mengancam dengan mencabut fasilitas perdagangan seperti Generalized System of Preferences, GSP, yang pernah dinikmati Indonesia. GSP adalah fasilitas bea masuk rendah bagi produk negara berkembang ke AS. Jika fasilitas ini hilang, maka produk Indonesia akan semakin mahal di pasar Amerika, membuat posisi kita semakin sulit bersaing dengan Vietnam, Bangladesh, atau Meksiko. Tidak hanya itu, sanksi finansial juga bisa menjadi senjata. AS punya pengaruh besar dalam sistem keuangan global, terutama lewat dolar sebagai mata uang cadangan dunia. Jika ketegangan semakin tajam, akses Indonesia terhadap pendanaan global bisa terganggu. Misalnya, perbankan atau investor Amerika bisa diarahkan untuk menarik investasi dari pasar Indonesia. Kita sudah melihat contohnya ketika AS menjatuhkan sanksi ke Rusia, banyak aset yang dibekukan, transaksi internasional terhambat. Walau tidak ekstrem, tekanan seperti itu bisa menjadi sinyal buruk bagi iklim investasi di Indonesia. Di sisi lain, ada juga tekanan tidak langsung. Amerika bisa melobi mitra strategisnya, misalnya Uni Eropa atau Jepang, untuk ikut bersikap lebih keras terhadap kebijakan perdagangan Indonesia. Uni Eropa sendiri saat ini sudah punya masalah dengan kita, terutama terkait produk sawit. Jika tekanan itu bertambah, Indonesia bisa menghadapi blokade dagang yang lebih luas. Namun, kita tidak boleh lupa bahwa perdagangan adalah hubungan dua arah. Amerika juga butuh Indonesia. Banyak perusahaan Amerika yang punya kepentingan di pasar Indonesia, terutama di sektor teknologi, energi, dan jasa. Pasar domestik kita, dengan 280 juta penduduk, adalah daya tarik besar. Selain itu, Indonesia adalah pemasok utama beberapa komoditas strategis, seperti nikel, yang menjadi bahan penting dalam industri baterai kendaraan listrik sektor yang kini sedang booming di seluruh dunia. Dalam konteks inilah, Indonesia bisa memainkan posisi tawar. Pemerintah bisa saja merespons tarif dengan kebijakan balasan, misalnya mengenakan tarif terhadap produk impor dari Amerika. Namun, langkah ini berisiko,
karena bisa memicu perang dagang yang merugikan kedua belah pihak. Jalan lain adalah memperkuat diversifikasi pasar ekspor. China, India, Timur Tengah, dan Afrika bisa menjadi tujuan baru bagi produk Indonesia. Tetapi membangun pasar baru tidak semudah membalik telapak tangan. Butuh waktu, infrastruktur, dan strategi diplomasi ekonomi yang solid. Sementara itu, pelaku industri di dalam negeri harus beradaptasi. Mereka tidak bisa terus bergantung pada pasar AS, meningkatkan kualitas produk, memperluas jaringan distribusi global, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk perdagangan lintas batas bisa menjadi solusi. Pemerintah juga bisa memberikan insentif bagi industri yang terdampak, misalnya lewat pengurangan pajak atau subsidi ekspor, agar mereka tetap bisa bertahan di tengah tekanan tarif. Situasi ini juga membuka pertanyaan lebih besar tentang masa depan perdagangan global. Sejak pandemi COVID-19, tren proteksionisme semakin meningkat. Negara-negara semakin fokus melindungi kepentingan domestik, sementara sistem perdagangan multilateral lewat WTO semakin melemah. Kebijakan tarif Trump hanya mempertegas tren ini. Pertanyaannya, apakah Indonesia siap menghadapi dunia yang semakin penuh dengan hambatan perdagangan? Jika melihat strategi jangka panjang, Indonesia seharusnya memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat ketahanan ekonominya, salah satunya dengan mempercepat hilirisasi industri. Selama ini kita masih banyak mengekspor bahan mentah, padahal nilai tambah justru ada pada produk olahan. Nikel adalah contoh nyata. Jika kita hanya mengekspor biji nikel, maka nilai tambahnya kecil. Tetapi jika kita mengolahnya menjadi baterai, atau bahkan kendaraan listrik, maka daya tawarnya jauh lebih besar. Dengan cara ini, Indonesia bisa mengurangi ketergantungan pada pasar ekspor tradisional, termasuk Amerika. Selain itu, Indonesia juga perlu memperkuat integrasi dengan kawasan regional. ASEAN bisa menjadi benteng ekonomi jika anggotanya solid menghadapi tekanan eksternal. Perjanjian perdagangan bebas, seperti RCEP Regional Comprehensive Economic Partnership, yang melibatkan China, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru, juga bisa menjadi alternatif untuk memperluas pasar ekspor Indonesia. Namun, tentu saja, semua langkah ini membutuhkan konsistensi kebijakan. Masalah utama Indonesia seringkali terletak pada inkonsistensi antara visi jangka panjang dan implementasi di lapangan. Hilirisasi berjalan, tapi seringkali terhambat birokrasi, kepastian hukum yang lemah, dan infrastruktur yang belum memadai. Jika masalah internal ini tidak dibenahi, maka kita akan sulit menghadapi tekanan eksternal seperti tarif impor Amerika. Mari kita lihat skenario ke depan. Jika Indonesia bisa bertahan dan merespons tarif dengan cerdas, maka ini bisa menjadi momentum untuk memperkuat posisi kita di panggung global. Namun, jika salah langkah, ekonomi kita bisa goyah, industri padat karya bisa kolaps, pengangguran meningkat, inflasi naik, dan daya beli masyarakat melemah. Semua itu bisa berdampak langsung pada stabilitas politik dan sosial. Bagi Indonesia, tantangannya adalah bagaimana menghadapinya tanpa kehilangan kedaulatan ekonomi. Pilihan ada di tangan pemerintah, apakah akan tunduk pada tekanan, atau justru menjadikannya momentum untuk berdiri lebih kokoh. Satu hal yang pasti, rakyat akan merasakan dampaknya. Harga barang yang naik, lapangan kerja yang terancam, hingga ketidakpastian investasi. Inilah alasan mengapa isu tarif impor harus dipahami bukan hanya sebagai urusan diplomasi atau perdagangan, tetapi juga sebagai persoalan keseharian masyarakat. Jadi, ke depan, kita harus terus mengawasi langkah-langkah pemerintah. Apakah diplomasi perdagangan kita cukup kuat untuk menahan tekanan tarif dari Trump? Apakah industri kita cukup siap untuk menghadapi guncangan global? Dan yang lebih penting, apakah kita bisa memanfaatkan krisis ini sebagai peluang untuk membangun ekonomi yang lebih mandiri? Pada akarnya, tarif impor hanyalah salah satu ujian dalam perjalanan panjang Indonesia menuju kemandirian ekonomi. Sanksi mungkin datang, tekanan mungkin makin besar, tapi bangsa ini punya potensi besar untuk bangkit. Asalkan ada keberanian dan konsistensi dalam mengambil keputusan. Terima kasih sudah menonton channel Manisit. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan penting seputar ekonomi global dan nasional yang berdampak langsung pada hidup kita. Sampai jumpa di video berikutnya.